Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala at-taubata tariqan lirruju'i ilaihi wa ja'alaha wasilatan linajatil ibadi minadh dhulumati ilan nur wa ja'ala babaha maftuhan li'ibadihil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi bayyana lana fi sunnatihi al-mubarakah anna at-taubata hiya miftahur rahmah wal maghfirah minallahi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, para pendengar yang budiman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tidak terhitung. Baik itu nikmat yang begitu amat agung, ada nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa risalah kebenaran yang menerangi hati setiap umatnya hingga saat ini. Hayul ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini saya berbicara di hadapan kalian untuk membahas sebuah tema yang teramat penting dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu tentang taubat. Sebuah kata yang mungkin bagi kita sederhana tetapi memiliki makna yang sangat amat mendalam. Taubat adalah jalan kembali kepada Allah, jalan menuju pembersihan hati dan juga jiwa kita dari noda-noda dosa yang telah lama kita biarkan mengotori hidup ini. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia di dalam perjalanan hidupnya pasti tidak terlepas dari kesalahan. Ada kalanya kita terjatuh di dalam dosa, menyimpang dari jalannya dan lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Dalam sekejap kita bisa saja tergelincir, terjebak di dalam kebodohan, di dalam kekhilafan. Namun inilah yang harus kita ingat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang yang tidak terbatas untuk kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita terperosok di dalam kegelapan, melainkan Dia memberikan cahaya, yaitu taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Betapa indahnya ayuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menawarkan ampunan, tetapi juga memberikan gambaran tentang syurganya yang luas, yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Sebuah tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan juga kedamaian hati. Tetapi untuk mencapainya, kita haruslah segera berlari menuju ampunannya. Tidak ada waktu untuk menunda, karena kematian bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Ayuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang tiada terhingga senantiasa membuka pintu taubat, memberikan kesempatan bagi setiap hambanya untuk kembali kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari mau bertaubat, dan Dia membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari mau bertaubat, hingga matahari terbit dari arah barat. Ayuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengingatkan kita bahwa pintu taubat senantiasa terbuka. Tidak peduli betapa besar dosa yang telah kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup kesempatan untuk kembali, meskipun dosa kita sedalam apapun itu. Namun ayuhal ikhwah, sadarkah kita bahwa kesempatan itu tidaklah abadi? Setiap detik yang berlalu, setiap hembusan nafas yang kita ambil adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita untuk memperbaiki diri. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat
bukanlah sekadar lisan yang mengucapkan istighfar saja. Bertaubat adalah sebuah proses yang melibatkan hati yang menyesal, pikiran yang sadar, dan tindakan yang nyata. Taubat yang sejati adalah ketika kita merasa malu dengan setiap dosa yang kita perbuat dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Sayyiduna Ali ibn Abi Talib pernah berkata, "An-nadamu 'alal khati'ah huwa a'zamu taubah." Penyesalan atas kesalahan adalah bentuk taubat yang paling agung. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan ini bukanlah sekadar perasaan, tetapi juga sebuah gerakan hati yang memanggil kita untuk berkomitmen berubah. Kita harus mengingat bahawa taubat adalah cara kita kembali kepada fitrah, kembali kepada jalan yang benar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalani. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengingatkan kita dengan kata-katanya yang sangat dalam, "Inna rajul la yudhnib adz-dzanb fa yudkhiluhul jannah." Sungguh ada seorang yang melakukan dosa, namun dosa itu membuatnya masuk syurga. Yang pertama, alasannya adalah yufakkir fi dhanbih fa yurithu dhalika inkisaran baina yadayillah wa nadaman ala ma fa'ala hatta yakuna dhalik sababan fi dukhulihi al-jannah. Yaitu orang yang senantiasa memikirkan dosanya, sehingga hal itu melahirkan rasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan penyesalan atas apa yang telah ia lakukan, maka hal itulah yang menjadi penyebab ia dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, lihatlah betapa besar rahmat Allah. Bahkan dosa yang kita anggap sebagai aib terbesar sekalipun, jika kita menyesalinya dengan tulus, dapat menjadi jalan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyesali setiap kesalahan dengan sepenuh hati, Allah akan membimbing kita kembali ke jalannya. Ayuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya untuk berbagi sebuah kisah nyata yang menggugah jiwa kita. Ada seorang pria yang mana dulunya adalah seorang pembunuh yang telah menumpahkan darah begitu banyak orang tanpa rasa penyesalan, dan ia hidup di dalam kebencian, dalam kegelapan yang dalam. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang teramat luas memberikannya hidayah. Hatinya tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang ampunan dan taubat. Ayuhal ikhwah, lantas pria ini yang dulunya penuh dengan dosa, akhirnya memutuskan untuk bertaubat kepada Allah. Meskipun ia tahu bahawa dosa-dosanya begitu amat besar, ia pergi kepada seorang ulama dan mengungkapkan niatnya untuk kembali ke jalan Allah. Ulama tersebut berkata, "La ta'lam ma ja'a fi qalbik wa la ta'lam ma fa'alta fa inni a'lam anna Allah qadirun ala ghufranik." Kamu tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu, wahai pemuda. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Tetapi aku tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengampunimu. Ayuhal ikhwah, dengan kesungguhan hati, pria ini mulai menyesali setiap tindakannya, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Allah menerima taubatnya dan ia pun mulai menjalani hidup yang baru, hidup yang penuh dengan takwa dan amal saleh. Ayuhal ikhwah, kisah ini mengajarkan kita bahawa tidak ada dosa yang terlampau besar untuk diampuni. Selama kita kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, Allah akan menerima taubat kita. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, bertaubat tidak hanya membersihkan dosa-dosa kita, tetapi juga membersihkan, namun juga memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki di dalam hidup. Taubat membawa ketenangan hati, menghapus beban dosa yang menghimpit jiwa. Ia membuka pintu keberkahan dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Imam Ibn Qayyim radhiyallahu anhu berkata, "At-taubah tajlibu lil 'abdi rizqan fid dunya wa barakatan fil akhirah."
Taubat mendatangkan rezeki di dunia dan keberkahan di akhirat. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, jika kita memohon ampunannya, maka Dia akan menggantikan setiap kesulitan dengan kemudahan, setiap kegelisahan dengan ketenangan. Taubat adalah kunci menuju keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati yang tidak dapat ditemukan di dalam harta, jabatan ataupun kemewahan duniawi. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita renungkan sejenak. Apakah kita sudah cukup bertaubat? Apakah kita sudah cukup memperbaiki diri? Jangan biarkanlah dosa-dosa kita menumpuk begitu saja, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ tuflihun, dan bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Ingatlah ayuhal ikhwah, bahawa taubat adalah pintu untuk kembali kepada fitrah kita, kembali kepada jalan yang telah Allah tetapkan. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita kembali. Tidak ada kata terlambat untuk taubat. Bahkan jika kita terjatuh lagi, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kesempatan untuk kita bangkit selama kita menyesal dan bertekad untuk memperbaiki diri. Marilah kita berusaha memperbanyak istighfar, meninggalkan keburukan dan menggantinya dengan amal-amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan membimbing kita untuk senantiasa berjalan di jalannya yang lurus. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.